Cuplikan adegan yang akan kita tonton ini saya ambil dari film 21 Jump Street. Ini film lama banget, dibintangin oleh Johnny Depp. Di sini Johnny Depp masih muda banget ya. Kalau sekarang kan yang di Pirates of the Caribbean, Johnny Depp yang sekarang. Nah ini 21 Jump Street tahun 1987. Buat kalian yang nonton video saya dari YouTube, video ini sebenarnya merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi saran saya sih dibaca dulu artikelnya supaya kalian bisa nyambung dan lebih ngerti dengan apa yang saya jelaskan di video ini. Untuk menuju ke artikelnya, link menuju ke artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Yuk langsung aja kita tonton cuplikan adegannya. Nah ini mereka berdua adik kakak gitu. Si Kenny ini baru masuk rumah sakit karena dia kayak overdosis pakai narkoba gitu. Terus langsung aja kita simak ya. Do that sort of thing because they love you, huh? I guess parents kind of do that sort of thing because they love you, huh? I guess saya pikir parents, orang tua, kind of do that sort of thing, melakukan hal yang seperti itu because they love you. Because karena they love you, mereka mencintai mereka love you, mereka mencintai kamu. Tapi di sini tuh konteksnya kayaknya orang tua ngelakuin hal kayak gitu itu karena mereka sayang sama kita ya. Nah untuk transkripnya ini sama terjemahannya kalian bisa baca di artikel di blog saya. Jadi kalian menuju sana aja. Jadi nanti bisa kalian coba perhatikan, pelajari dengan lebih baik lagi. Iya. Iya itu artinya iya. It's been hard on them. It's been hard on them. It's been hard on them. Ini cukup berat untuk mereka. Nah, it's ini kan sebenarnya ini yang nyebelin dari bahasa Inggris. Ini bisa singkatan ini, bisa juga singkatannya ini. Terus di konteks yang ini, yang mana nih? It's ini, it is atau it has. Yang di konteks ini, it has been. Kenapa? Karena ini bentuk verb 3. Jadi ini tensesnya itu present perfect tense gitu loh. Jadi nggak bisa it is been, nggak ada it is been gitu. Jadi it has been. Nah ini yang nyebelin gitu. Mereka sama-sama singkatannya it's. Tinggal kalian mesti tahu aja struktur dari tensesnya gitu. It has been atau it is been. Karena it is been tuh nggak ada. Jadi it has been. It has been hard on them. Ya ini cukup berat buat mereka. Probably almost as hard as it's been on you. Probably almost as hard as it's been on you. Ini juga it's lagi kan. Been lagi kan. Berarti it has been juga gitu. Bukan it is been. It is been tuh gak ada. Oke. Okay? Terus. I'm gonna be okay. I'm gonna be okay. Gonna itu singkatan. Bukan singkatan sih, dari lebih gaya bahasa percakapannya dari going to. Itu gonna. Kalau di bahasa percakapan biasanya jadi gonna gitu. I'm gonna be okay. I'm going to be okay. Aku akan baik-baik aja kok. I know. Sebenarnya I'm gonna be okay, aku akan baik-baik aja gitu. Ini saya tambahin aja kok. I know. Iya, aku tahu. Give me a minute, huh? Give me a minute, huh? Give me tuh, ini give me, berikan saya, a minute, 1 menit. Jadi terjemahan kata per kata ini adalah berikan saya 1 menit. Ya, tapi ini sebenarnya maksudnya tunggu sebentar ya. Sebentar ya gitu. Sebentar ya gitu. Yeah, sure, yeah, pasti gitu. Tapi saya terjemahkan, ya sip gitu. Sebentar ya. Ini saya terjemahkan ke gayanya orang Indonesia ya supaya lebih luas aja gitu terjemahannya. Ya sip. Yeah, sure. Nah ini ada si Hansen. Hansen itu adalah polisi yang nyamar buat nangkep bandar narkotiknya gitu. Yang ngenain si Kenny ini gitu.
Still talking to me? You still talking to me? Ini sebenarnya ada are di sini nih. Nah, kalau bahasa percakapan itu biasanya wajar kalau dipotong-potong begitu. Sama kayak di bahasa Indonesia juga kan bahasa percakapan. Apakah kamu sudah makan? Jadi, kamu udah makan. Apakahnya kita ilangin, sudahnya S-nya diilangin juga. Kamu udah makan, jadi kayak gitu kan. Oke. Nah, are you still talking to me? Lo masih mau ngomong sama gue gitu. Ini karena mereka sempat berantem, makanya dia ngomong kayak gitu. Sure. Sure. Ya dong. Sure itu pasti. Great. That's great. Itu luar biasa. Itu terjemahan kata perkataannya. Baguslah kalau begitu. Diterjemahkan gaya saya. Baguslah kalau begitu. You know I'm a cop? Even though I'm a cop. Walaupun saya adalah seorang polisi. Itu kan kayak gitu. Tapi ini kan lebih ke bahasa percakapan antara teman juga. Walaupun gue itu polisi. Especially because you're a cop. Especially. Justru di sini. Ya justru. Karena lo itu polisi. Gitu. Look, Kenny. Nah ini. Look Kenny, you know. You know, a guy messes up once. It doesn't mean his whole life is over. Look Kenny, you know a guy messes up one. It doesn't mean his whole life is over. Look, ini tuh look itu artinya lihat. Tapi di sini tuh di konteks ini biasanya kayak gini Kenny gitu. Gini gitu untuk menarik perhatian untuk ini gue mau ngomong gitu untuk ngasih tahu. Gini loh. Gini gitu. Kayak gitu. Look Kenny, you know. Gini Kenny, you know. Kamu tahu gitu. Lo tahu nggak jadi kayak gitu? A guy messes up once. Seorang pria kacau satu kali. Ini terjemahan kata perkataannya seperti itu. It doesn't mean his whole life is over. It doesn't mean tidak berarti his whole life, keseluruhan hidupnya berakhir gitu. Nah ini saya terjemahkan. Jadi kalau seseorang itu ngaco sesekali, satu kali di dalam hidupnya, bukan berarti seluruh hidupnya bakalan berantakan. Gitu. Happens to everybody. Happens to everybody. Ini juga harusnya ada ini nih. It happens to everybody. Cuman diilangin. Happens to everybody. It happens to everybody. Happens to everybody. Terjadi sama semua orang. Happens to everybody. Terjadi sama semua orang. Ever happen to you? Ever happen to you? Ini juga harusnya ada ini nih. Does it ever happen to you? Apakah kamu pernah mengalaminya gitu? Karena bahasa percakapan saya rubah jadi lo pernah ngalamin? All the time. All the time itu keseluruhan waktu artinya. All the time, keseluruhan waktu. Tapi saya terjemahkan jadi sering banget kali. Atau bisa juga selalu. Kayak gitu loh. Selalu. Atau sering banget kali. Saya lebih suka dengan sering banget kali. Karena kalau selalu kan terlalu lebay gitu ya. Sering banget kali. Sering. Lo pernah ngalamin? Sering banget kali. Oke. You take care of yourself, okay? You take care of yourself, okay? Lu urus diri lu sendiri. Kamu urus diri kamu sendiri, oke gitu. Kalau kita biasanya ngomong jaga diri lu ya. Jaga diri lu ya. Atau baik-baik lu ya. Hey, Hanson. Hey Hanson. Thanks. Makasih ya. Hey, Kenny. Hey Kenny. Oi Kenny. Say hi to your sister for me. Nah ini. Say hi to your sister for me. Say hi, ucapkan hi to your sister. Ke kakak kamu untuk saya. Ini terjemahannya seperti itu. Kan tadi ada kakaknya kan. Yang dia keluar dari rumah sakit. Say hi to your sister for me. Ini terjemahan kata perkataannya adalah ucapkan hi ke kakak kamu untuk saya gitu. Tapi kita biasanya kan nggak ngomong kayak gitu kan. Salam buat kakak lu ya gitu. Hey Kenny, salam buat kakak lu ya gitu. Atau bisa,
Hey Kenny, salamin buat kakak lu ya gitu. Kayak gitu juga bisa. Lihat ekspresinya dia kan. Dia kayak gitu. Say hi to your sister for me. Say hi to your sister for me. Salamin buat kakak lu ya gitu. Nah ini transkrip dan terjemahannya kalian bisa baca di artikel yang ada di blog saya ya.